Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Melalui program Bible and Bed, saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan sanggup membersihkan hidup kita, saudara ya. Perasaan-perasaan kita, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita, bersihkan dengan firman, saudara. Sehingga akhirnya hidup kita tetap kuat, bukan masalahnya lenyap, bukan pergumulannya hilang, tapi hidup kita tetap kuat karena firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan akan janji Tuhan. Itu sebabnya sebelum beristirahat, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Sungguh kasih setia Tuhanlah yang menopang kami, yang memelihara kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami rindu membuka hati kami, menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan membuat suatu aturan buat umatnya ketika mereka akan memberikan korban bakaran atau korban penghapus dosa, maka Tuhan bilang seperti ini dalam Imamat 12 ayat 8. Tetapi jika ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, karena peraturannya harus membawa seekor kambing atau seekor domba untuk korban bakaran ataupun untuk korban penghapus dosa. Gitu ya saudara ya. Tetapi Tuhan bilang begini selanjutnya, kalaupun orang ini tidak mampu menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah iya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak membatasi hanya untuk kambing dan domba. Di luar kambing dan domba nggak bisa. Nggak. Tuhan tahu ada kerinduan umatnya mau datang kepada Tuhan, hanya mungkin terhalang oleh kesulitan ekonomi. Iya kan? Jadi Tuhan bilang kalau memang kalian tidak mampu kambing dan domba, maka bawalah 2 ekor burung merpati, 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi kalau kamu tidak bisa membawa domba atau kambing, bawa aja burung merpati atau burung tekukur gitu loh. Yang penting jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Harus bawa korban penghapus dosa dan korban bakaran. Dengan kata lain kita belajar begini saudara, Tuhan tidak pernah menghalangi umatnya datang beribadah. Nah jangan sampai kita, anak-anak Tuhan, sesama anak-anak Tuhan, mulai menghakimi atau mulai menghalangi orang datang beribadah. Oh kamu bukan dari kasta kami. Jangan saudara. Oh kamu nggak boleh karena kamu bajunya kurang rapi. Oh jangan karena kamu nggak pakai sepatu. Jangan saudara. Tuhan aja saudara dikasih dalam Tuhan tidak menghalangi umatnya hanya karena apa? Hanya karena korban. Kalau kambing domba nggak bisa, ya udah dibawa kambing domba, yaitu ada burung tekukur atau burung merpati yang lebih murah, yang lebih terjangkau. Jadi status sosial tidak boleh menghalangi umat Tuhan datang kepadanya. Dan Tuhan sendiri yang bilang itu. Ya, Tuhan menyediakan pilihan selain kambing dan domba ini. Untuk apa? Supaya orang-orang yang gak mampu itu bisa tetap datang kepada Tuhan untuk mencari wajah Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah menghalangi. Engkau mau betato semua badanmu, kalau engkau mau datang sama Tuhan, datang. Dan kita orang-orang gereja nggak boleh menghalang, ini betato semua badan-badan, jangan nggak boleh. Jangan saudara. Justru hari-hari ini adalah hari-hari penuaian jiwa-jiwa. Kita mesti siap terima orang-orang yang mungkin nggak sesuai ekspektasi kita yang mau datang beribadah, jangan ditolak. Karena Tuhan pun tidak pernah menolak umatnya untuk datang beribadah. Ya. Ada aturan betul, tapi aturan tidak boleh mempersulit umat Tuhan datang beribadah kepadanya. Harus ada solusi biar bagaimanapun supaya agar umat Tuhan
beribadah. Selalu ada cara, selalu ada jalan untuk umatnya datang kepadanya. Apapun jalan itu. Dan Tuhan buat jalannya. Ya, kalau dalam perjanjian lama orang harus datang membawa korban, baik kambing domba, maka Tuhan buat aturan. Kalaupun kamu nggak sanggup bawa kambing domba, kamu boleh membawa burung tekukur atau burung merpati, bawa, boleh. Tapi kalau sekarang puji Tuhan nggak perlu lagi membawa-bawa seperti itu. Engkau cukup membawa hatimu datang kepada Tuhan. Iya kan? Bayangkan kalau kita mesti bawa-bawa barang-barang seperti itu, hewan-hewan seperti itu sampai sekarang, saudara. Iya. Dan kita bersyukur Yesus Kristus sudah menjadi korban buat setiap kita, mengampuni setiap dosa kita, pelanggaran kita, sehingga kita datang dengan hati yang haus akan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lagi hal itu menghalang-halangi umat Tuhan datang beribadah. Siapapun kita, ya, siapapun kita berhak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Berhak. Sekalipun memang ada aturan-aturannya, ya memang aturan pada umumnya. Ya datang beribadah harus rapi, datang beribadah harus pakai sepatu, ya kan. Tapi kalaupun orang gak mau rapi, dia gak mau pakai sepatu, masa kita mau halangi, saudara? Dia mau ketemu Tuhan loh. Nah inilah yang jadi pertentangan pada akhirnya. Oh tapi kan dia harus rapi, dia harus menghargai Tuhan, dia harus menghormati Tuhan. Betul, tapi jangan sampai apa yang mereka lakukan untuk benar-benar sungguh-sungguh mau datang beribadah kepada Tuhan terhalangi hanya karena penilaian apa yang kita lihat, ya. Kita ingat bagaimana Samuel ketika akan mengurapi kakak tertua dari Daud, anak Isai. Tuhan tegur Samuel, manusia melihat rupa tapi Tuhan melihat hati. Jangan kau pandang paras dan wajahnya. Ya, paras dan tubuhnya jangan. Karena dia sudah kutolak. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan tidak mempersulit umatnya untuk datang kepadanya. Kalau Tuhan saja tidak mempersulit umat untuk datang kepadanya, siapa kita menghalang-halangi umat Tuhan datang beribadah kepadanya? Wah, itu tanggungannya langsung sama Tuhan yang bertanggung jawab, ya. Jadi malam hari ini kita diingatkan siapapun kita tidak berhak untuk menghalang-halangi umat Tuhan datang beribadah kepadanya. Jangan, saudara. Tuhan aja buka wadahnya kok. Tuhan aja kasih solusi ketika umat Tuhan datang dengan tidak mampu kambing domba. Tuhan kasih solusi, bawa burung tekukur. Bawa burung merpati, itu zaman perjanjian lama. Sebelum ada Yesus, sebelum ada korban anak domba Allah. Dan apalagi sekarang yang sudah ada Yesus korban anak domba Allah. Kita datang dengan hati nurani untuk datang kepada Tuhan. Dengan hati yang bersujud kepada Tuhan. Jangan sampai dihalangi. Sehingga akhirnya hidup kita tetap terus datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Buat setiap kebenaran firman Tuhan yang membukakan, yang menyingkapkan, yang menuntun kami dalam setiap kebenaran firman-Mu. Bapak hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Sehingga kami menjadi umat Tuhan yang terus memberkati banyak orang untuk membawa setiap umat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Jauhkan daripada kami hati yang menghalang-halangi umat-Mu datang beribadah hanya karena apa yang kami lihat, hanya karena status yang kami pandang mungkin sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan mau untuk mereka datang. Ampuni kami dalam nama Yesus, dan biarlah kasih karunia Tuhan ada atas kami. Malam ini kami akan beristirahat, kami percaya Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan yang bela. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.